Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to STASEP certification class. Okay, in this video, we will talk about the material in meeting 4. In this meeting, we will still talk about the listening STASEP. Okay, don't get bored ya. Jadi, kita masih akan membahas tentang materi listening, tentunya dengan tipe soal ataupun dengan objektif, tujuan, dan juga indikator yang berbeda dengan meeting-meeting sebelumnya. Baik, pada meeting ini, what you will learn is about short answer questions. Ya, jadi pada meeting kali ini, pada meeting 4 ini, tipe soal yang akan kita pelajari tentang listening section pada STASEP adalah soal dengan tipe short answer, yaitu soal di mana jawabannya itu merupakan jawaban singkat. Nah, oke, yang harus kalian capai apa sih? You can see in this learning outcomes that in this meeting, you will have to recognize the model of test of listening in part C. Ya, jadi di akhir meeting ini, kalian diharapkan mampu mengenali atau memahami tentang bagaimana sih model soal short answer yang ada pada part C listening STASEP ini. Kemudian after you analyze the model, you will have to perform the model test of listening. Kalian akan langsung mempraktekkan untuk mengerjakan soal-soal latihan listening section part C. Dan bagaimana kalian tahu bahwa at least kalian sudah paham tentang materi ini? Jadi indikator yang kita gunakan adalah when students understand the model of test of listening. Setidaknya kalian paham apa bedanya short answer dengan tipe soal yang sebelumnya, yang form completion, lalu juga sentence completion. Nah, kemudian short answer, setidaknya kalian paham bedanya. Kemudian kalian bisa menjawab soal short answer ini. Jika you are given 10 questions, at least 5 of them are correctly answered. Jadi diharapkan ketika kalian mengerjakan soal listening short answer ini, setidaknya kalian bisa menjawab 5 dari 10 soal yang diberikan dengan benar. It means that kalian sudah benar-benar paham tentang apa itu model soal short answer, bagaimana mengerjakannya, bagaimana mengaplikasikannya, dan lain sebagainya. Oke. Di meeting 4 ini kalian bisa mengakses materi yang sudah diberikan dalam bentuk PowerPoint. Di sini tinggal klik just as usual, and then di bawahnya juga sudah tertera kuis yang harus kalian kerjakan setelah kalian membaca materi PowerPoint-nya dan juga mendengarkan atau menonton video ini. Nah, silahkan dicari saja prodi kalian apa, tinggal klik. Yang tidak mungkin prodi kalian itu tidak akan tertera ketika kalian masuk ya. Ini tertulis semua karena memang ini dari akun instruktur. Tapi kalau kalian masuk, mungkin tidak akan tertera prodi kalian di sini. Kok bisa seperti itu? Iya, it's okay. It is not a big deal. Klik aja link yang aktif di tampilan kalian. Ketika link itu bisa kalian klik, quiz itu bisa kalian buka, it means that the quiz for your class. Okay? Nah, di sini sudah ada soal-soal latihannya. You can do it directly after you listening carefully to this explanation. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Ada listening part C dengan tipe soal short answer. Oke, materi ini bisa kalian klik, bisa kalian langsung baca atau di-download ya, supaya bisa dibaca berulang kali supaya lebih paham. Baik, kita bahas satu per satu terkait short answer questions pada listening part C ya. Oke. Ya.
this section, part C ini, there will be 2 long conversations. Jadi akan ada 2 percakapan yang cukup panjang, di mana masing-masing percakapannya itu sekitar 60 sampai 90 detik ya, cukup panjang. Lalu topiknya yang dibahas itu masih sekitar tentang religious related discussion and issues in work life, masih topik yang cukup umum ya. Lalu pertanyaannya untuk masing-masing conversation itu akan ada 5. Nah, if there are 2 conversation, it means that you will finish 10 questions in this part C, ya. Alright. Nah, this is what we are waiting for. How we can easily complete the short answer questions. Gimana sih Bu caranya supaya kita gampang gitu ngerjakan soal short answers? Ya, of course, perhatikan dulu baik-baik directionnya atau instruksinya. Kalian diminta untuk apa? Apakah menulis jawabannya secara tertulis, mencentang, memilih, atau menggabungkan? Nah, itu dibaca directionnya yang sudah tertulis di textbook kalian masing-masing. Kemudian, manfaatkan waktu yang ada sebelum tes mulai untuk bisa membaca clue soal yang ada di textbook dan juga menebak kira-kira jawabannya apa sih. Recording dari soal yang tertera di textbook itu kalian bisa menebak kira-kira nanti recordingnya ngomong tentang apa sih, soalnya itu yang dibahas tentang apa. Terus kira-kira jawabannya yang hilang yang dari kalimat itu, kalau pertanyaannya A, kira-kira nanti jawabannya apa ya? A, apa B, apa C, seperti itu. Nah, lalu follow the order of the questions while you listen to the recording. Dalam tes listening, kalian harus bisa mendengarkan sambil membaca sekaligus sambil menulis jawaban. Multitaskingnya itu benar-benar kencang. Jadi nggak bisa kalian tengok kanan tengok kiri untuk tanya teman-temannya, nggak bisa. Harus benar-benar fokus sama kerjaan kalian masing-masing. Nah, untuk bisa mempermudah lagi gimana? Practice. Sering-sering mendengarkan, sering-sering membaca teks dalam bahasa Inggris, sering-sering mengerjakan soal listening, sehingga kamu familiar. Kira-kira situasi tes listening itu seperti apa? Nah, do not exceed the allowed number of words. Kalau di instruksinya dituliskan write no more than 3 words, berarti ya maksimal kalian hanya bisa menuliskan 3 kata. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau kurang gimana? Boleh, tapi tidak boleh lebih. Do not leave the questions unanswered. Jangan sampai lembar jawaban kalian bolong, alias kosong, alias nggak ada jawabannya. Apapun itu, try to answer it. Try your best to find the answer. Ya, check your spelling. Ini yang paling penting, karena sering lupa, sering teledor, yang perasaan sudah benar ternyata masih salah. Karena apa? Spellingnya yang salah. Contoh kalau nulis house itu O dulu apa U dulu ya, terus pakai E apa enggak ya. Nah, itu harus diperhatikan hurufnya benar apa salah, double atau enggak, kayak kata spelling, L-nya 1 apa 2, kayak gitu. Kemudian tanda baca, ataukah apa pakai koma atau pakai titik, huruf besar kecil dan lain sebagainya. And then one of the most important thing is manage your time well. Tes listening, apapun itu, tidak akan pernah diulang recordingnya. Sekali kamu miss, nanti berantakan belakangnya. Jadi pastikan kalian bisa memanage waktu itu dengan sangat baik. Ikuti alurnya. Kalau recordingnya main atau di play sampai sekian detik, berarti oh kira-kira ini sampai soal sekian. Itu harus benar-benar di manage dengan baik waktunya. Karena nggak akan diulang recordingnya itu kalau kalian ketinggalan di play lagi, itu nggak bisa ya, hanya sekali saja. Kecuali kalau kalian latihan mandiri di rumah bisa diulang-ulang. Tapi kalau untuk tes, no, there will be only the recording will only play it once. Okay? Baik. Selanjutnya, we will discuss about the strategies that are applicable for you in completing the short answer questions.
Strategi yang pertama yang bisa kalian terapkan dalam mengerjakan soal short answer adalah be aware of sentence alteration. Jadi perubahan struktur kalimat dalam soal listening itu sudah sangat umum ya dan sering sekali digunakan. Jadi kalian akan menemui banyak sekali tipe-tipe kalimat di mana dari yang kalian dengarkan di recording dengan yang kalian baca di textbook itu agak mengalami perubahan, agak ada bedanya, nggak sama plek gitu. Nah, what you have to do untuk bisa mengatasi perubahan ini, kalian harus tahu dulu perubahannya itu dalam bentuk apa. Nah, sambil kalian sering berlatih, ada beberapa perubahan yang bisa kalian perhatikan dalam mengerjakan listening start ini. Yang pertama, match the expected answer with the question words. Karena ini soal short answer ini, soalnya akan berupa 5WH and 5W and 1H. Soal listening short answer ini merupakan formula soal yang menggunakan pola 5W dan 1H. Jadi pasti soalnya itu diawali dengan how, what, when, where, and something like that. Dari soal itu kalian bisa mengira-ngira kira-kira jawaban yang dibutuhkan nanti apa. Contoh, kalau soalnya yang ditanyakan who, berarti jawabannya pasti orang. Kalau yang pertanyaannya menggunakan what, it means you will complete it using a noun yang berhubungan dengan benda. Kalau where berarti menanyakan tempat ya. Dari soal itu kalian bisa mengidentifikasi jawabannya kira-kira nanti mengarah kemana. Kemudian find the synonym ya. Sekali lagi, again, English is a very flexible language in which synonym play an important part on it. Jadi kata-kata dengan struktur yang berbeda tapi makna yang sama atau bisa disebut dengan sinonim itu akan sering kalian temui, dan jika kalian bisa mengidentifikasi kata ini punya bentuk yang lain A, B, C, D, itu akan sangat mempermudah kalian untuk menemukan jawabannya. Jadi di soal itu bilangnya reject, tapi kalau di jawaban kalian di textbook kalian menemukannya do not accept. Reject sama do not accept it has the same meaning walaupun bentuk kata yang digunakan itu berbeda. Kemudian perubahan kalimat itu juga bisa ditandai dengan perubahan bentuk dari kalimat aktif ke kalimat pasif atau juga sebaliknya. Kalau benda atau benda yang seharusnya ada di objek itu ditaruh di depan objek, berarti dia menggunakan kalimat pasif. Nah, di recording kalian mendengarkan kalimat pasif, tapi kok di textbook kalimat pasifnya nggak ada, tapi kok ada orangnya. Oh, berarti itu dibentuk atau diubah menjadi bentuk aktif. Seperti itu. Kemudian, construct sentence simplification. Jadi perubahan yang terakhir itu adalah dengan menggunakan pola penyederhanaan kalimat yang awalnya 2 atau 3 kata diubah menjadi 1 atau 2 kata. Jadi kalimat itu dibikin singkat ya. Jadi sambil kalian mendengarkan recordingnya, latihan yang bisa kalian gunakan atau bisa lakukan adalah dengan mencoba membuat summary singkat in your head. Kira-kira recording tadi ngomong tentang apa. Nah, itu akan membantu kalian untuk bisa menyederhanakan kalimat yang digunakan dalam tes listening tersebut. Lalu strategi yang kedua adalah you have to identify the word parallelism. Jadi parallelism atau parallel structure ini berhubungan dengan kata-kata dengan bentuk atau pola yang sama yang ditempatkan pada satu kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, parallel structure itu bisa ditemukan dalam 3 situasi atau 3 konteks. Yang pertama, parallel structure in series. Ketika beberapa kata dengan part of speech yang sama dan diletakkan dalam satu kalimat. Biasanya yang ditanyakan itu adalah salah satu dari kata-kata yang sama ini.
Di sini bisa dilihat bahwa talk, speech, discussion, and lecture ini merupakan sama-sama noun. Semuanya noun. Nah, ini yang disebut dengan paralel. Biasanya blanknya atau jawaban yang diminta itu salah satu dari kata-kata yang sama ini. Jadi jika kalian bisa menemukan pola, kira-kira kata yang diminta itu apa? Verb kah, noun kah, adjective kah? Nah, kalian bisa menebak atau menemukan jawaban dari soal yang diminta. Kemudian paralel yang kedua itu ketika menggunakan kata sambung ya, kata hubung ya, atau, dan, maupun, meskipun, sesuatu seperti ini. Not only but also. Jadi ini kalimatnya, struktur katanya tuh harus sama, sejajar gitu. Lalu konteks yang terakhir untuk paralel adalah jika kata itu menggunakan verb ya, kata kerja. Ketika terdapat lebih dari satu verb in one sentence, kata kerja itu harus dalam format atau struktur yang sama. Kalau verb ing berarti verb ing semua, kalau verb tiga ya verb tiga semua. Nah, seperti ini, ada complete, ada submit, sama verb satu semua. Jadi yang ditanyakan biasanya one of these word, yang satu hilang, yang satu dijadikan clue. Kalau complete-nya hilang, ada submit, oh kira-kira yang sesuai apa? Tidak mungkin kita akan menjawab completing, karena di sini nggak ada verb ing-nya ya. Itu paralel, dan ini akan sering sekali muncul dalam tes STASET listening ya. Jadi make sure kalian sering membaca teks-teks dalam bahasa Inggris, mendengarkan recording dalam bahasa Inggris, sehingga kalian akan paham kira-kira paralel itu munculnya seperti apa. Jadi kalian bisa nanti menerapkan ketika mengerjakan soal STASET. Lalu strategi yang ketiga atau yang terakhir, listen to the recording sequentially. Ingat, urutan recordingnya itu akan sama dengan urutan soal yang ditanyakan. Jadi sambil kamu mendengarkan recordingnya, jawab pertanyaan itu satu per satu. Tidak mungkin kalimat atau dialog yang kamu dengarkan di awal-awal recording itu akan ditanyakan pada soal katakanlah nomor 5. Itu enggak. Kalau muncul di awal recording, kalian dengar di awal-awal, itu juga pasti akan ditanyakan di soal yang muncul awal-awal. Jadi alurnya itu sama antara recording dengan urutan soal. Nah, ini yang saya bilang kalian harus benar-benar bisa multitasking dan harus fokus untuk mengerjakan soal listening, karena ya effortnya besar banget untuk bisa multitasking seperti itu. Nah, ini materi atau strategi yang bisa kalian aplikasikan ketika mengerjakan STASET, khususnya part C ya, part C yang untuk soal short answer, di mana pertanyaannya itu pasti menggunakan 5W plus 1H, tapi jawabannya singkat, padat, jelas ya. Bisa dicoba langsung untuk mengerjakan quiz di bawah ini. Nah, and this is all the explanation for meeting 4. I hope you find this video helpful so that you can complete this, this quiz, this chapter, dengan sukses ya, successfully ya. Okay, thank you very much for listening to this video. Good luck, selamat mengerjakan, dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.